Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini, pertemuan 11, di mana kita akan membahas tentang cascading style sheet atau biasa disebut dengan CSS. Nah, pada pertemuan ini, CSS adalah bahasa lembar gaya jika di dalam diartikan menurut bahasa Indonesia. Nah, CSS ini digunakan untuk mengatur suatu tampilan dokumen yang ditulis dalam bahasa markup atau markup language. Jika kita berbicara dalam konteks web, bisa diartikan secara bebas sebagai CSS merupakan bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan atau desain suatu halaman HTML. Nah, berarti CSS ini merupakan sebuah bahasa pemrograman juga. Jika sebelumnya kita membahas tentang JavaScript, nah CSS ini juga merupakan bahasa pemrograman juga yang fokusnya itu di tampilan ya atau desain suatu halaman. Nah, ada beberapa hal yang dapat dilakukan CSS. Pertama, yaitu desain teks dapat dilakukan dengan mendefinisikan font, hurufnya, lalu bisa juga colors-nya, warnanya, lalu juga margin atau ukurannya, lalu ada background-nya, lalu ada font size-nya, dan lain-lain. Nah, elemen-elemen seperti color, font, atau size ini disebut juga style. Ya. Nah, cascading style juga bisa berarti meletakkan style yang berbeda pada layar atau lapisan yang berbeda. Nah, ada 3 cara untuk menggunakan CSS. Yang pertama itu ada external style sheet. Nah, aturan CSS disimpan pada suatu file sehingga terpisah dari dokumen HTML. Kemudian, tambahkan kode pemanggilan file CSS dengan dokumen HTML. Di akhiran file CSS adalah CSS. Jadi, kita membuat suatu file baru ya, yang isinya itu adalah nanti ada script CSS dan kita buat menggunakan ini filenya itu CSS. Nah, ini adalah cara pemanggilannya, di mana kita menggunakan style sheet tipe text slash CSS, lalu style CSS, di mana ini adalah memanggil sebuah file CSS yang sudah kita buat. Nah, lalu yang kedua itu ada internal style sheet, di mana kita menggunakannya langsung ya, langsung di pada file HTML kita yang kita buat. Lalu di situ kita masukkan stylenya apa, misalnya di sini teks CSS, nah di sini menggunakan teks, lainnya justify. Jadi dia menggunakan apa namanya, ini ya marginnya justify. Nah lalu yang ketiga itu ada inline. Jadi di mana dia langsung menggunakan stylenya itu di dalam sebuah paragraf. Nah di sini kita lihat teks align-nya justify. Nah jadi di ini teks ini akan marginnya itu akan justify, jadi dia langsung menulisnya di sini. Nah ini ada sintak CSS atau cara menulisnya ya, biasanya itu selektor yaitu H1, lalu kita mendeklarasikannya, ini contohnya ya, contohnya H1, lalu kita mendeklarasikannya, di sini ada color yang disebutkan sebagai property, lalu ada value-nya yaitu blue, dan ada font size-nya ini disebut property juga, dan ini value-nya. Jadi setiap ini propertinya apa, nanti kita menyebutkan value-nya juga. Nah, di sini. Nah, selector biasanya berupa teks HTML, ID, atau kelas. Nah, ini menggunakan tanda pagar ya, di depan nama selector. Nah, jika sedangkan kelas menggunakan tanda titik di depan. Jadi, contohnya ini. A1 style color blue. Teks HTML1. Nah, ini jika menggunakan teks atau menggunakan ID, nah ini ditandai dengan pagar dan teksnya itu color green. Nah, jadi ini hanya akan mempengaruhi ID-nya nanti jika kita menggunakan ID teks, maka yang digunakan stylenya adalah color green.
Ini jika menggunakan kelas. Warna di sini color red. Jika kita menggunakan kelas warna, maka semua fontnya akan berubah menjadi merah ya, warna merah. Nah, ini ada deklarasinya. Dan sini adalah aturan yang terdiri dari properti dan nilainya yang dipisahkan oleh tanda titik dua. Setiap aturan CSS harus diakhiri dengan tanda titik koma. Jadi deklarasinya apa? Lalu kita memasukkan value, lalu kita akhiri dengan titik koma. Oke, bisa dipahami ya. Nah, lalu yang selanjutnya itu ini selector ID ada CSS ditandai dengan tanda pagar. Nah, ini sebenarnya kita sudah membahasnya ya di sini pembahasannya. Nah, ini adalah jika kita menggunakannya. Dan di sini dideklarasikan teks menggunakan pagar, color blue, font family-nya Calibri, lalu kita tutup. Nah, ini adalah penggunaannya. Cara menggunakannya dalam script HTML. Dimana ini body, lalu ini paragraf ya, P ini adalah paragraf. Nah, ID-nya itu teks. Jadinya teks berarti dia menggunakan ini. Nah, tes, nah colornya blue. Nanti tes ini berarti hasilnya akan berubah menjadi warna biru dan font family-nya itu Calibri ya, fontnya itu Calibri. Nah, ini jika kita menggunakan kelas. Untuk selektor kelas pada CSS ditandai dengan tanda titik koma. Nah, ini cara penulisannya. Titik warna, lalu buka kurung kawal, dan background color light green. Nah, jadi setiap background color yang menggunakan kelas ini akan berubah menjadi warna light green. Nah, ini penggunaannya. Dan dia hanya perlu body class. Nah, jika ini kita mendeklarasikan dengan ID, lalu kita teks. Nah, di sini kita hanya perlu menggunakan body lalu class. Oke. Nah, ini ada schedule class atau sebuah class itu yang dimiliki oleh oleh elemen HTML yang membuat kita dapat mendefinisikan style itu kepada keadaan tertentu dan elemen tersebut. Nah, procedure class terbagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama itu ada yang berhubungan dengan link. Nah, ini link, style default pada sebuah link, atau A yang memiliki href. Nah, jadi style default-nya itu nanti kita akan set warna apa di sebuah link tersebut. Nah, lalu ada hover. Nah, hover ini adalah ketika mouse kita berada di sebuah atau di suatu link, nanti akan menunjukkan warna apa. Misalnya seperti itu. Nah, style yang aktif ini adalah jika kita mengklik link tersebut. Kalau ini hanya kita berada di atasnya tanpa diklik, dan jika ini adalah jika kita mengklik link tersebut. Nah, kalau visited ini adalah style link yang sudah pernah kita kunjungi. Jadi biasanya kan jika kita sudah mengunjungi web tersebut, nanti ada tandanya, entah warna ungu ataupun apa. Nah, ini adalah first child yang berhubungan dengan elemen yang kedua ya. Ini ada first child, ada last child, ada nth child. Nah, ini adalah elemen ke berapa dari sebuah elemen pembungkusnya ya, elemen sebuah parent. Nah, bisa berarti dengan 1, 2, 3 atau pola 2n atau 3n plus 2 atau ganjil genap. Nah, biasanya yang sering digunakan itu ganjil genap. Dan lalu ada elemen utama yang sebuah jenis atau tipe tag, lalu ada namanya last of type, yaitu elemen terakhir gitu ya. Nah, ini yang pertama yaitu silakan salin script berikut simpan dengan nama style CSS dalam folder modul web 1 ya. Nah, jadi buat seperti ini kita buat dengan format CSS ya. Disimpan filenya dengan format CSS. Oke, sini
Nah, di sini adalah pertama yang link. Ya, pertama yang link, yang pertama yaitu ada color orange. Jadi link tersebut nantinya akan berwarna orange. Nah, lalu yang kedua itu ada hover. Hover di mana jika kita berada di sebuah link tersebut, maka hasilnya adalah warna hijau. Nah, nanti jika kita berada di sebuah link, maka link tersebut akan berubah warna hijau. Nah, jika aktif, nah ini akan italic. Nanti kita akan kliknya itu jadi miring. Dan jika sudah pernah dilihat itu ada warna merah. Silahkan ditulis juga yang ini. First controlnya itu ada hijau, lalu last controlnya ada hijau. Ini ada penjelasannya jika A di dalam li yang merupakan yang terakhir. Nah, kalau ini jika A dengan angka genap, ya angka genap, dan jika ini adalah yang ganjil. Nah, langsung saja kita oh ya ini juga ditulis. Nah, kalau ini simpannya dengan nama terminal karena kita akan melihat hasilnya untuk dari hasilnya ya. Ini juga saya sudah membuatnya. Nah, ini di sini bisa dilihat kita memanggil ya, kita memanggil style CSS yang sudah kita buat. Nah, ini adalah cara penggunaan dari yang ini external style sheet ya. Karena memang cara ini lebih banyak digunakan. Nah, oke, di sini bisa dilihat yang 1, 2 sampai yang 10, dan ini ada P1 dan P2 yang sudah dimasuk. Nah, ini carikan P, jadi dia akan mencari P, dan yang pertama, P pertama itu nanti warnanya akan merah, dan P yang terakhir adalah orange ya. Nah, ini style ini scriptnya akan dibuat, dan nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, bisa dilihat, nah sini link 1 ya, sesuai dengan deskripsi, sesuai dengan CSS-nya. Link yang merupakan genap itu warnanya hijau, dan link yang merupakan ganjil itu warnanya ungu. Nah, ini link ganjil itu ada ungu, lalu link yang kedua itu link genap, dia hijau, dan seterusnya. Nah, ini adalah P yang pertama. Dan P yang pertama di sini dideskripsikan berwarna merah, ya merah. Dan P yang kedua atau yang terakhir dideskripsikan menjadi warna ungu, warna orange ya, orange. Nah, ini bisa dipahami ya. Untuk CSS saya rasa cukup sampai di sini. Masih banyak sekali ya CSS yang beredar di luar sana, bisa teman-teman pelajari untuk mempercantik sebuah website yang akan kita buat. Saya rasa cukup sampai di sini. Saya akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.